Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Sony dengan NPM 2021 2021 01711. Mohon maaf sebelumnya. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling semester 7 pada mata kuliah konseling polisi khusus untuk memenuhi tugas akhir. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada observasi dan konseling saya kepada klien pecandu sinte. Oke, slide selanjutnya mungkin ya. Nah, ini ada agenda saya. Pertama ada profil klien, deskripsi keluarga, deskripsi klien, prognosis, diagnosis, kelemahan dan kelebihan klien, hambatan, ancaman yang dihadapi, peluang, layanan konseling, dan evaluasi. Nah, ini sebagian daripada profil klien ya. Mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan secara banyak dan lengkap untuk profil klien. Jadi nama klien itu Fikri, tempat tanggal lahirnya itu Jakarta 25 Juli 2000, tahun 2002. Usia saat ini 23 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta, anak ke satu dari 3 bersaudara, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, deskripsi keluarganya nih. Deskripsi keluarga klien. Keluarga klien adalah keluarga cemara, di mana ayahnya bekerja sebagai mandor dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kedua adiknya adalah laki-laki yang dimana berdasarkan hasil observasi saya selama ini, klien tidak memiliki permasalahan secara keluarga. Jadi kalau untuk perkembangan eh, atau lebih rincinya, adik klien ini dua laki-laki, yang pertama itu adik yang pertama itu SMA, adik yang kedua itu SD, seperti itu. Dan kehidupan sehari-hari di dalam keluarganya pun tidak memiliki permasalahan ya, sangat aman, bahagia gitu. Beberapa hari saya coba melakukan pengamatan dengan bermain atau mengunjungi rumahnya, jadi tidak ada hambatan apapun, seperti itu. Nah, deskripsi klien. Klien merupakan seorang yang ceria. Dalam kehidupan sehari-harinya, klien dikenal sebagai humoris gitu. Namun, sejak SMA klien sudah merokok dengan alasan yang tidak jelas. Jadi, dia merokok itu ikut-ikutan katanya gitu. Dia nggak jelas lah, dia juga nggak tahu. Tiba-tiba sampai saat ini dia sebagai perokok. Jadi, satu hari itu dia bisa menghabiskan rokok itu sekitar 1 bungkus. Pada saat bekerja, klien pertama kali mengonsumsi narkoba jenis sintetis. Harapan klien ingin cepat sembuh dan tidak ingin mengkonsumsi narkoba itu lagi. Jadi sintetis itu adalah narkoba, eh, kalau nggak salah itu jenis terbaru di abad 20 ini ditemukan, yang dimana eh, cara mengkonsumsinya itu dia tembakau yang disirami oleh zat-zat narkoba gitu. Jadi nanti dibakar seperti rokok. Efeknya itu high, terus apa ya? Sama ya itulah efek-efek narkoba seperti yang lainnya gitu, high, terus mabuk, pusing, terus nggak kontrol diri seperti itu. Nah, klien kalau untuk kondisi keadaan fisiknya sangat sehat walafiat, itu walaupun di beberapa bulan ini menurut pengakuan klien dia mengalami penurunan berat badan, entah karena itu efek daripada narkoba ataupun efek daripada pekerjaannya gitu, karena klien memiliki pekerjaan yang memang jam kerjanya itu tidak teratur. Kadang dia jam pagi masuk pulang sore, kadang jam sore pulang malam, dan kadang pula jam malam pulang pagi, seperti itu. Nah, ini ada prognosisnya. Yang pertama, menentukan pemilihan klien. Ada dua cara yang saya tawarkan sebagai opsi kepada klien. Pertama, rehabilitas. Kedua, pengawasan ketat daripada orang-orang memang klien percaya gitu, misalkan keluarga. Nah, kalau rehabilitas itu berdasarkan perundang-undangan memang tidak ditangkap oleh
atau tidak dipenjarakan oleh pihak kepolisian. Itu memang sudah ada yang mengatur, cuman klien masih ragu, takut seperti itu. Untuk pengawasan sendiri pun klien bingung orang yang sebagai pengawasnya. Kedua, kemungkinan resiko komplikasi, dalam arti klien bisa bertambah menjadi pecandu berat narkoba tersebut, atau klien mencoba narkoba jenis baru. Ini ada kemungkinan resiko gitu, bila mana eh, permasalahan klien tidak ditanggapi, diatasi secara cepat. Ketiga, ada alih tangan kasus, yang dimana ketika memang saya buntu dan klien tidak memiliki perkembangan terkait penyelesaian solusi daripada permasalahannya, maka alih tangan kasus. Keempat, ada pemahaman terhadap keluarga. Nah, jadi klien memang harus percaya kepada keluarga, bahwasannya keluarga akan menerima segala kekurangan yang terjadi pada klien, dan keluarga siap membantu masalah yang dialami klien. Lalu selanjutnya ada diagnosis. Pertama, ada penyebab klien mengkonsumsi narkoba adalah tekanan pekerjaan dan dukungan daripada pergaulan klien. Jadi pekerjaannya itu sangat berat, klien bercerita gitu kan. Yang tadi shifting dan tidak teratur jam kerjanya. Lalu selanjutnya ada dukungan dari pergaulan. Nah, pergaulannya ini juga istilahnya itu mengkompori klien gitu untuk mengkonsumsi narkoba. Kedua, berdasarkan keterangan klien, klien masih bisa mengkontrol untuk tidak mengkonsumsi narkoba, namun terkadang pada saat punya uang, terutama pada saat gajian gitu, dan ada tekanan daripada pekerjaan atau daripada pasangan atau dari manapun, klien mudah tuh untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba kembali. Ketiga, ada pengawasan dari orang terdekatnya itu sangat kurang, jadi klien itu cenderung tidak memiliki perhatian yang cukup ya dari keluarga misalnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya kelemahan dan kelebihan klien. Klien sulit mengontrol diri. Terkadang klien itu emosional, emosian gitu. Emosian dalam tanda dalam maksudnya suka marah gitu kan, gampang marah. Terus klien juga mudah tersinggung bila mana ada pembahasan-pembahasan memang menyangkut pribadi klien gitu. Ketiga, klien memiliki jam kerja yang tidak teratur. Nah, ini jam kerja yang tidak teratur ini jadi agak sulit ya untuk kita mengatasi permasalahan yang dialami klien. Kelebihannya, klien punya semangat dan harapan tinggi untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Nah, sejauh ini beberapa kali pembicaraan dengan klien, beberapa kali layanan-layanan yang saya berikan kepada klien, alhamdulillah, puji syukur, klien memang punya semangat yang tinggi nih untuk berhenti. Dia benar-benar bertekad gitu. Nah, saya pun menyarankan untuk eh, coba ada seseorang memang mengatur kehidupannya gitu, manajemen, mulai tadi misalkan keuangannya gitu kan, yang tadinya dia ketika punya uang pada saat gajian, dia bisa membeli narkoba seenaknya. Nah, saya harap kalian itu punya manajer gitu dalam kehidupannya, entah pasangannya atau siapapun itu, orang yang memang dia anggap dipercaya. Jadi ketika gajian uangnya itu di store misalkan ke ibunya gitu. Nanti ketika kalian butuh sesuatu ya tinggal minta tuh ke ibunya, seperti itu. Hambatan, klien merasa takut bila mana bercerita dan merasa akan ditangkap polisi dan mempermalukan keluarga, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bercerita kepada orang lain, takutnya seperti itu. Klien sangat sibuk sehingga sulit berbagi waktu untuk rehabilitas. Nah, ini juga kalau misalkan opsi rehabilitas, klien tidak memiliki waktu gitu untuk rehabilitas. Jadi mau nggak mau opsi kedua yaitu rehabilitas secara mandiri. Seperti layanan yang saya berikan, yang pertama adalah konseling individu. Sejauh ini sebanyak 3 kali ya saya konseling individu kepada klien. Yang pertama itu ada pengantaran dan penjajakan gitu. Pengantaran itu saya mengenalkan diri kepada klien, bahwasanya saya adalah konselor, tugas, wewenang, dan fungsi serta tujuan saya sebagai konselor dalam proses konseling itu apa saya jelaskan. Lalu penjajakan informasi terkait permasalahan klien. Setelah itu ada penafsiran permasalahan, ada pembinaan sampai penilaian. Yang kedua, alih tangan kasus kemungkinan akan saya berikan kepada klien bila mana
proses konseling dan pemberian layanan yang saya berikan kepada klien itu tidak memiliki kemajuan seperti itu. Peluang yang diketahui klien nih. Pertama, rehabilitas. Namun klien memiliki ketakutan jika orang-orang tahu dia mengkonsumsi narkoba. Kedua, klien takut dipenjara. Padahal rehabilitas ini adalah salah satu inian ya, solusi utama seperti itu. Kedua, memaksakan diri untuk berhenti mengkonsumsi narkoba secara total. Jadi nih yang tadi saya bilang adalah rehabilitas secara individu, yang dimana memang butuh pembimbing dan pengawasan ketat gitu dari orang-orang yang memang dipercaya oleh klien. Sekiranya seperti itu. Terakhir ada evaluasi. Konselor harus menambah pengetahuan dan wawasan terkait penanganan klien penyandang narkoba. Ini untuk saya ya gitu. Kedua, proses penjajakan informasi harus lebih dalam. Kalau untuk klien harus mampu mempercayai orang lain untuk membantu permasalahan yang dialami. Nah, sejauh ini kan berdasarkan hasil penjajakan informasi terkait pribadi maupun permasalahan klien. Nah, klien ini memiliki sulit untuk mempercayai orang lain seperti itu. Sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan kepada pendengar daripada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya minta maaf dan saya harap bila mana ada pertanyaan terkait presentasi pada kali ini, silahkan banjiri kolom komentar ya. Itu saja, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.